Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rusi Fahmawati dengan NIM 7211419057. Saya dari akuntansi D 2019. Pada video kali ini akan menjelaskan pada bab 6 yaitu sistem manajemen basis data. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di dalam sistem informasi komputer secara sederhana. Jika ada data perusahaan sudah tidak berguna lagi, maka untuk menghindari kekacauan harus dipecah menjadi konsepan-konsepan yang lebih kecil. Nah, konsepan-konsepan yang lebih kecil itu membangun blok yang dapat digabung untuk mereproduksi data asli atau awal dalam bentuk yang mudah diakses. Untuk selanjutnya yaitu hierarki data. Untuk yang pertama ada field data, yaitu unit data terkecil. Yang kedua ada record, yaitu koleksi file-file yang saling berhubungan. Dan yang ketiga ada file, yaitu koleksi record yang saling berhubungan. Dan yang keempat ada database, yaitu sekumpulan file yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu spreadsheet sebagai basis data sederhana. Struktur basis data relasional atau relational database structure yaitu secara konseptual merupakan serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya ada flat files, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Dan yang kedua ada normalization, yaitu suatu proses formal untuk menghapus file-file data yang berulang sambil menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Dan ketiga ada key field, yaitu satu kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Dan yang keempat ada candidate key, yaitu sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada struktur basis data hierarkis, yang kedua ada struktur basis data jaringan, dan yang ketiga ada struktur basis data relasional. Untuk struktur basis data hierarkis yaitu sistem manajemen basis data pertama atau IDS, Integrated Data Store. Basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerja Komite Index System Language atau KODA-SIL. Komite memiliki anggota-anggota yang berasal dari pemerintah, industri, dan akademisi sehingga standar yang dikembangkan akan terbuka untuk semua. Nah, yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan record tertentu, juga memungkinkan untuk menghubungkan record yang ada dengan record lain. Nah, yang ketiga ada struktur basis data relasional. Organisasi bisa tidak pernah menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun dalam struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data. Maka dari itu, mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan menghubungkan satu dengan data yang lain. Untuk selanjutnya yaitu contoh basis data relasional. Untuk yang pertama ada basis data jadwal. Field kode merupakan kunci untuk tabel, jadi nilai duplikat tidak akan bisa dimasukkan. Nilai kunci pasti unik. Namun, kolom untuk dimungkinkan untuk memasukkan nilai duplikat jika desainernya memilih opsi tersebut. Yang kedua ada konsep basis data. Sebuah sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dengan urutan yang benar secara logis dan intuisi meskipun catatan-catatan tunggal. Sebuah basis data bisa saja tersebar berkas-berkas berbeda dan di seluruh bagian penyimpanan komputer. Integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik ini itu disebut sebagai konsep basis data. Selanjutnya yaitu membuat basis data. Untuk membuat basis data di sini ada 4.
Yang pertama, menentukan kebutuhan data, kedua, teknik-teknik pemodelan data, yang ketiga, diagram relasi entitas, dan yang keempat, diagram kelas. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Kalau pendekatan berorientasi proses, itu perusahaan memilih pendekatan untuk menentukan kebutuhan datanya. Sedangkan untuk pemodelan perusahaan, yaitu kekuatan pendekatan yang dimana perusahaan bahwa mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pemodelan data. Nah, pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregat ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Nah, ini adalah contoh membuat sebuah model data perusahaan. Terdapat sejumlah teknik. Teknik ini memberikan alat untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dengan spesialis sistem informasi sehubungan dengan struktur data yang digunakan di dalam suatu aplikasi sistem informasi. Selanjutnya yaitu diagram relasi entitas. IRD adalah konseptual data yang lebih tinggi daripada tabel. IRD juga menggunakan entitas yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas lain. Nah, ini adalah gambar contoh diagram relasi entitas. Selanjutnya yaitu diagram kelas. Terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafik. Nah, teknik ini disebut dengan diagram kelas. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh gambar diagram kelas. Ada user, mahasiswa, librarian, dan selanjutnya menggunakan basis data. Untuk yang menggunakan basis data, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu laporan dan formulir. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Selanjutnya yaitu query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Yang ketiga ada bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur itu adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Perangkat lunak DBMS memiliki GUI dari program-program wizard yang dapat menuntun pengguna menggunakan query dengan cara yang mudah digunakan. Yang keempat ada pemrosesan basis data lanjutan, Online Analytical Processing atau OLAP, atau proses analisis online menjadi hal umum di software sistem manajemen basis data. Data mining, data mart, data warehousing mengacu pada konsep yang memandang data perusahaan sebagai harta untuk dibuka, diperiksa, dan dimiliki. Selanjutnya yaitu personel basis data. Untuk personel basis data di sini ada 3. Untuk yang pertama, administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Yang kedua ada programmer basis data. Programmer basis data ini menunjukkan sebagai spesialis dan seleksi tingkat tinggi. Dan yang ketiga ada pengguna akhir. Perangkat lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan DBMS. Untuk yang keuntungan yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data. Yang kedua yaitu mencapai independensi data. Yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat. Dan yang keempat keamanan yang lebih baik. Nah, di balik keuntungan pasti ada kerugiannya. Ini adalah kerugian dari DBMS. Untuk yang pertama yaitu membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua mendapat konfigurasi peranti keras yang besar. Dan yang ketiga mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai bab 6 yaitu sistem manajemen basis data. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi dan juga ada link tersedia untuk mendownload PPT bab 6 kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.